Terus ditambahkan alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Akan kuajarkan kamu apa-apa yang kamu belum tahu gitu. Hidup itu bertumbuh kesadarannya kalau selalu sesuai dengan kehendak Allah, yaitu selalu terhubung nempel, terhubung, bergantung di kasih sayang Tuhan. Nah, kalau ini udah ditumbuhkan jiwanya, terus bertumbuh, lama-lama jadi sempurna nggak jiwanya? Fisiknya tadi sempurna kan? Jiwanya sempurna nggak? Begitu jiwa sempurna, Tuhan tiupin roh yang lain. Kan ditiupin roh. Ditiupin lagi namanya Ruhul Kudus. Yaitu pindah ke aku dua. Ini kelahiran kedua. Jadi ini kelahiran pertama fisik. Ini kelahiran sebagai roh gitu. Ini kelahiran sebagai fisik. Nah, ketika dia lahir sebagai roh, karena udah sempurna jiwanya, sempurna itu artinya udah cukup, itu namanya sesuai Lailatul Qadar gitu, Lailatul Qadar. Dia seperti lahir gitu, di dalam rahim. Tapi bukan dia keluar dari rahim, enggak. Rahimnya tuh nggak terbatas gitu. Baru dia jadi alat Tuhan. Buat semuanya. Jadi mengalami kelahiran sebagai roh. Kayak di Quran di surat 40 ayat 11 dibilang, kamu mati 2 kali, hidup 2 kali gitu. Ini kan 2 kali lahir nih. Maksudnya bukan kita tuh hidup di bumi, habis itu mati, habis itu nanti nungguin di akhirat sampai kapan nggak tahu gitu. Kemarin dibikinin video sama Agus Mustafa gitu, yang khusus menentang 3 fakir kira-kira gitu. Jadi video saya ditayangin dulu, saya ngomong apa, lalu Agus Mustafa, ini orang sesat ini ya, aja apa juga sih. Tapi dia bilang lahir itu cuma 2 kali. Oh, berarti ini orang nggak ngerti lahir 2 kali itu maksudnya apa. Di surat 4, dihidupkan, dimatikan, di Al-Baqarah ayat 28 itu maksudnya apa? Ini tadinya mati, hidup, terus kemudian jiwanya mati, hidup, lahir lagi 2 kali. Ini lahir 2 kali sebagai air dan sebagai roh gitu. Coba buka lihat Injil. Ada Injil nggak? Ada Injil. Bentar, Injil ya? Ini Injil kan? Belum Aku instan jadi ya. kepikiran Injil. Injil. Ini Injil Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3. Ini. Coba saya baca. Yohanes 3 ayat 18, coba saya baca. Anjing pakai Injil. Injil Barnabas. Yang mana? Ayat berapa? Bacanya dari atas. Atas nama Tuhan Yesus. Mau Bismillahirrahmanirrahim gak enak banget deh. Oke. Yohanes 3 ayat 1 ya. Ayat 18. Ayat 18:1 ya. Iya, 18:1. 1 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabbi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saya bilang Injil nggak kenal reinkarnasi kan? Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?
dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Ini maksudnya angin bertiup itu apa? Ini kan orang mikir angin bertiup, angin. Tiupan apa nih? Nah, ini kan ditiupkan. Roh. Kemana dia mau tuh artinya? Ya, algoritmanya udah pasti. Ini ditiupkan juga nggak? Ya, kalau waktu Yesus dibilang diperkuat oleh Roh Kudus itu artinya dia udah masuk ke kelahiran kedua gitu. Jadi dirinya, rohnya dia tuh diperkuat oleh, terhubung oleh roh yang sumbernya itu. Wah gitu. Jadilah dia anak Tuhan gitu. Nanti ujung-ujungnya semua harus ngalamin ini nggak? Ngalamin nggak? Ini cerita apa Realitas. Iya. Boleh diwakilin nggak? Enggak. Terus? Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang Nggak atau tahu. kemana ia pergi. Kita nggak tahu nih mana roh pulang nanti kita pergi. Ya kalau udah di dalam sih kita nanti tahu mana lagi menjadi apa bisa pergi. Banyak orang nggak ngerti lah gitu. Terus? Dan nggak tahu mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak. Ya, jadi semacamnya pengalaman. Oh, ada nih. Ini bukan, aku nggak dapat dari bacaan dari mana nih bacaan gini, coba buka Quran jelasin gini terjemahannya ada apa enggak gitu kan. Semua pasti ngomongnya segumpal darah gitu, enggak gitu ceritanya. Jadi ini nanti akan sama persis kayak gini, tapi ini bedanya di level jiwa bahwa ditiupkan roh. Nah, nanti kita tuh harus jadi ini gitu, alat Tuhan. Nah, kalau mau jadi alat Tuhan berarti harus selalu menempel, terhubung, dan bergantung dalam rahim kasih sayang. Bukankah hidup ini penuh dengan emosi, kemarahan, kebencian, stres karena anak, karena suami, karena macam-macam, saya bisa bacain di sini macam-macam kan. Wah, tiap hari kerjaan, apa segala macam, benar nggak? Kita selalu ada di dalam ini nggak berarti? Ya, benar nggak? Gimana mau menempel, bergantung, terhubung, orang di sini isinya bukan itu gitu. Ini energi tertinggi loh. Nah makanya sebelum jadi alat Tuhan, kita tuh harus tahu bahwa hidup ini harus seutuhnya hanyalah kasih. Karena nggak mungkin nanti jadi alat Tuhan kalau ini isinya masih kemauan kita gitu. Misalnya kayak nanti kita coba meditasi ya, jadi alat Tuhan tuh tapi punya kemauan. Misalnya aku ingin terhubung dengan anak istri suamiku, tapi aku punya keinginan supaya dia jadi orang lebih baik gitu. Judulnya bagus nggak? Tetap aja nggak bener itu kayak gitu. Judulnya bagus. Aku ingin jadi supaya dunia lebih damai, lebih begini. Itu keinginan kan? Enggak bisa. Kalau ada keinginan berarti nggak mungkin ditiupin. Ini yang kudus nih, kudus tuh bersih, suci dari apa? Dari pikiran, perasaan, persepsi, emosi, keinginan kita gitu. Kayak dulu saya pikir kalau misalnya saya kayak masih energi gitu kan, kayak healing orang gitu. Tapi kalau anak sendiri kok nggak bisa gitu. Kalau orang lain kok bisa gitu. Oh, ternyata kalau anak sendiri tuh ada keinginan untuk sembuh, kayak anak gue sembuh gitu. Jadinya malah nggak ngalir gitu, nggak ngalir nih. Kayak aku belajar, oh iya berarti harus dilepas juga. Aku harus
memperlakukan anakku seperti orang yang lain gitu. Kenapa nggak semuanya aja didoain sehingga nggak ada preferensi dan ngalirnya itu bisa gitu. Gitu. Jadi harus lepasin keinginan, kepentingan, semua dilepas. Intinya udah selesai sama semua kita di aku tiga kita, baru kita akan diutus itu roh yang energinya gede banget. Ini kan maksudnya diutus tuh dialirkan gitu ya. Terus dialirkan terus gitu. Nanti kok ini jadi beres, ini jadi beres. Kok gue nggak doain ini tapi kok urusannya jadi beres gitu. Terus aku kemarin kayak waktu pecah perang antara Iran sama Israel tuh kayak rasanya tuh kayak hatinya tuh crack gitu. Aduh, kok dunia kayak begini gitu kan. Gara-gara satu orang gila gitu kadang-kadang. Jadi wah, tapi ternyata nggak boleh ada keinginan supaya ya udah meditasi aja buat seluruh perdamaian seluruh dunia, tapi nggak perlu ada keinginan untuk gimana. Jadi kemelekatan itu harus dilepas gitu. Bener-bener kita tuh hanya nempel, hubung, gantung di dalam rahim sehingga terjadi proses penyempurnaan. Apa yang alamal insana malam ya'lam, apa yang kamu nggak tahu dikasih tahu gitu. Kalau kamu selalu ada di dalam energi aliran yang namanya rahim gitu. Sampai ini kan kayak kepompong kan. Kamu belum kuat nih kalau kamu dilepas kayak rahimnya seluas semesta gitu. Jadi rahmatan lil alamin kan akhirnya. Belum kuat, jadi ada di goodie bag dulu aja deh gitu. Di goodie bag dulu supaya ini gitu, nanti udah kuat terus lepas. Jadi alat Tuhan juga gitu. Untuk keluarga dulu, di ini dulu, lama-lama kita bisa, wah ini kayaknya lepasin deh semua untuk seluruh makhluk di seluruh keberadaan gitu. Nah jadi meditasi di satu sisi itu adalah membuat kita di dalam kepompong ini, lepaskan semuanya, lepaskan emosi, lepasin semua sampai badan emosinya dilepas, semua emosinya, semua kepentingannya, masalahnya, segala macam lepas sampai benar-benar hanya kasih sayang aja gitu. Begitu ini udah terjadi, akan dikirim energi yang besar. Saatnya lah kita sudah tidak tentang diriku sendiri, tapi ini adalah menjadi alat Tuhan buat sesama. Meditasinya udah beda. Nah kalau udah meditasi seperti itu, yang bersih orang lain atau kita juga ikut? Kita mengalir. Nah jadi nanti kalau udah meditasi memaafkan misalnya, atau meditasi membersihkan tubuh emosi, jangan cuma buat aku gitu, tapi buat lepasin buat semua. Kesadarannya itu udah berubah gitu. Dan ini nih nggak ada kata kayaknya gue udah, kalau udah tadi kayak ada aliran seperti ini berarti udah saatnya gitu. Meskipun kalau di dalam baru kan secara fisik, tapi kesadarannya tuh bisa terima gitu bahwa mendoakan itu, meditasi itu untuk bersama gitu, bukan tentang diriku. Cuman ya kita yang tahu kan, kayaknya aku masih buat diriku dulu deh, masih ini ya udah, penting tahu tuh arahnya sampai disempurnakan sama memiliki energi besar. Ya udah kan selama ini meditasinya kan buat ya kan mas ini sopan buat rezeki, buat apa tuh, supaya utang lunas, bener nggak, supaya anak bener gitu, supaya ini gitu, supaya macam-macam masalah penuh dengan masalah dirinya gitu, bukan tentang meditasi di dalam kasih sayang Tuhan gitu, yang nanti biar dialirkan aja semuanya. Tuhan Maha tahu kok gitu masalah urusan kita gitu. Waktu di beberapa pertemuan sebelumnya kan Mas Sony sempat ngajarin kita diajak doa bersama aja, karena dia juga sama-sama ruh gitu, bukan kita yang ngedoain dia gitu. Betul. Tapi tadi kan Mas Sony melepas untuk
seininya Nah, melepas untuk sesama. Nah itu ngebedainnya gimana Mas Sony? jadi mindsetnya ini udah tahu ya bahwa arahnya ke sana gitu. Kita punya orang tua yang udah meninggal gitu, baru meninggal. Harus kayak begini gitu. Jadi mengajak dia berdoa bersama, kita jadi alat Tuhan untuk bisa. Karena gini, kayak orang tua baru meninggal punya anak 4 anak ini aja. Orang tua tuh didoain sama anak pertama, kedua, ketiga, keempat tuh bisa beda loh sikapnya. Yang mana yang lebih dekat sama dia, tuh dia lebih terima gitu. Bener nggak? Misalnya ada anak tuh kan nggak semuanya dekat. Dari 4-5 anak tuh, ada satu yang dekat banget gitu. Atau mungkin bukan anak, yang menantunya malah yang bisa gitu. Nah, kadang-kadang itu tadi, makanya perlu orang yang jadi alat untuk bisa menjangkau gitu, terhubung gitu, dan dipergunakan Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang nggak bisa Tuhan jangkau secara langsung gitu. Nah, ketika menjangkau, membiarkan itu, kemudian seluruh diri keberadaan kita dipergunakan untuk menjangkau orang ini, misalnya kita bicara orang tertentu gitu ya, itu mengajak dia berdoa bersama itu artinya membiarkan diri kita dipergunakan untuk terhubung, untuk terbuka, untuk mengarah, untuk terhubung, untuk dialirkan, dan dipergunakan Tuhan untuk terhubung bersama-sama gitu. Nah, tapi kuncinya itu tadi, jangan ada kepentingan, kemelekatan, mau supaya begini, mau begitu, jangan gitu. Kan harus di titik musto. Tetap di titik musto gitu. Ya udah kita niatin aja. Nah, nanti ada perasaan loh. Ini kayaknya orangnya udah mulai, dan kalau dialirkan oleh energi besar tuh, batu sekeras apapun tuh lama-lama hancur gitu. Makanya, tapi jangan ada keinginan ya mau supaya itu hancur gitu. Di dalam kasih sayang Tuhan aja, alakoh, terhubung, menempel, bergantung, udah gitu. Nggak usah ada, nanti gini ya Tuhan ya, nanti kalau udah terhubung, mudah-mudahan orangnya begini ya, berubah ya. Nah, mudah-mudahan dia nanti arwahnya di apa gitu. Nggak ada aliran kalau udah kayak gitu, berhenti gitu. Karena ada kepentingan kita. Gimana sih mau jadi alat Tuhan, tapi kamu punya kepentingan, gimana sih? Kamu alatnya siapa sih gitu? Nah, bagusnya nanti kalau udah gitu ada hubung, terus kemudian kita diberikan kesempurnaan, disempurnakan, maksudnya kan diperbaiki ya kesadarannya dari waktu ke waktu. Alamal insana malam ya alam, aku akan mengajarkan kamu apa yang kamu tadi nggak tahu gitu. Nah, harus di dalam kasih sayang. Makanya saya suka bilang tuh, kita punya 5 lapis tubuh, pancamaya kosha kan, yang ada tubuh fisik, tubuh energi, tubuh emosi, anamaya kosha, tubuh emosi, manomaya kosha, yang sebenarnya semuanya harusnya isinya kasih sayang gitu. Tapi ternyata di tubuh emosi kita isinya banyak emosi-emosi, energi rendah yang stuck dan bersarang gitu kan. Lalu tubuh energinya harusnya ngalir dengan lancar, tubuh pengetahuan yang tadi dialirkan sehingga apa-apa yang nggak tahu jadi diajarkan, tubuh rohnya atau bahagiannya jadi lepas gitu. Nah, 5 ini artinya itu ada di dalam itu tuh rahim. Kita tadi saya balik lagi, anak itu kalau jadi bayi di rahim memang dia ngapain, dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma terhubung, kasih makan aja udah terhubung gitu, nggak ngapa-ngapain nih. Makannya juga nggak makan pakai tangan gitu, makan aja tau-tau gitu. Apa yang dimakan ibunya ngalir gitu kan gitu. Itu kan pelajaran yang harus kita tahu bahwa setelah kita lahir harusnya begitu juga gitu. Makanya kata Nabi Isa di surat 19 ayat 31, aku diperintahkan untuk mendirikan sholat dan zakat seumur hidupku gitu. Artinya itu tadi, terhubung, zakatku bertumbuh terus. Syaratnya harus di dalam kasih sayang. Terus mulai ada emosi
emosi yang lain-lain, termasuk keinginan tuh emosi. Tapi hidup ini bisa begitu nggak sih? Bisa terus di dalam kasih sayang, nggak punya keinginan, nggak ya? Kalau ada yang bilang iya tuh aneh sih. Ngadepin suami kayak begini, ngadepin anak kayak begini, ngadepin ini kayak begini, kan itu kan emosi semua, beda nggak? Jadi harus selalu apa? Lepasin terus sampai benar-benar tubuhnya ini isinya kasih sayang aja. Makanya saya kan ada terapi itu kan ya, ada yang udah tahu loh, ada terapi sama Mas Arif namanya. Kita sering ngobrol-ngobrol berdua gitu sama Arif ini. Mas Abi juga udah pernah ya. Saya juga udah gitu. Terus kita ngobrol. Mas Arif apa yang Mas Arif atau saya nih misalnya memfasilitasi dia di tempat kantor saya untuk orang foto sembuh gitu, tuh apa yang dirasain? Sayang Mas. Saya tuh ada rasa sayang gitu sama orang tuh yang jadi untuk nyembuhin dia supaya dia naik gitu. Cuma kasih sayang aja tuh kayak gitu tuh, wah itu terhubung terus tuh gitu. Jadi hidup itu makanya itu 5 ayat yang turun pertama tuh kunci banget buat Nabi Muhammad untuk tahu semua itu. Orang banyak yang nggak tahu gitu. Iqra, baca. Bismi rabbika ladzi khalaq, dengan nama Tuhan, nama yang mana? Di saya kan. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Dia akan dikasih tahu semua, ditumbuhkan semua kesadaran sampai nanti dikirim Ruhul Kudus sampai dibimbing pulang ke Tuhan. Asalkan alaqoh terus menerus terhubung di dalam kasih sayang. Itu meditasi kayak gitu. Jadi kalau yang disebut meditasi dengan penuh keinginan tuh bukan meditasi yang ini gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu kita misalnya mau meditasi, jangan mikir gue mau meditasi supaya gue begini gitu. Yes, about you, bener gak? Enggak, meditasi itu supaya seluruh makhluk, seluruh alam nih. Nah, jadi meditasi kita nanti ini, habis malam ini nih. Biarlah kasih sayang, kata-kata nggak penting ya, tapi biarlah hatiku pasrahkan kepada Tuhan di titikku stop, supaya hatiku bisa dibuka seluas-luasnya, kayak Ka'bah tuh kotaknya dibuka gitu, dibuka sampai luas gitu loh, lalu mengarah hanya kepada Tuhan, berhubung kepada Tuhan, untuk dapat Tuhan hadirkan dan pergunakan seutuh-utuhnya, seindah-indahnya, sesuai kehendak Tuhan untuk seluruh makhluk itu. Akunya ada di mana? Melebur di dalam Tuhan. It's not about saya gitu. Itu meditasinya akan beda levelnya. Nggak terbatas, tapi nah udah kayak gitu. Apapun meditasinya. Nah, alirannya juga akan lebih, ini juga udah gak ada kepentingan ya kan, gak ada kemelekatan gitu. Baru semua pengetahuan, kesadaran apa tuh ngalir gitu.